segitu aja dulu. Ini bahan minggu depan. Kita akan melanjutkan dengan integral tentu. Dan kalian akan diperkenalkan dengan notasi seperti ini kan. Nah, nanti F-nya belum tentu di atas sumbu X. Jadi bisa saja F itu eh, di bawah sumbu X juga bisa gitu ya. Nah, kalau seperti itu, ini tentu bukan luas daerah lagi. Mohon maaf. Ini tentu bukan luas daerah lagi. Tapi selisih luas daerah barangkali gitu ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, berarti yang di atas plus yang di bawah min. Bisa jadi totalnya nol, bisa jadi. Ya, nah, sebelum hitung-hitungannya, kalian akan diperkenalkan juga dengan jumlah Riemann gitu ya. Nah, Riemann ini nama orang ya. Newton, Leibniz, Riemann ini kira-kira orang mana? Kalau Sutiman gitu orang Jawa gitu ya. Kalau Riemann ini eh, orang Jerman. Newton Inggris, Leibniz Jerman itu ya. Ya, di Eropa waktu itu memang sedang gandrung dengan matematika ya. Ini abad 18. Hmm, Riemann sendiri tapi sudah abad 19. Bernhard Riemann abad 19 ya. 18 sekian kalau nggak salah. Ya, udah menjelang abad 20 juga gitu ya. Anda bisa baca-baca juga riwayat matematikawan seperti Newton, Leibniz, siapa lagi ya, banyak Cauchy gitu ya, Riemann. Ya kalau abad-abad 20, 21 nama-namanya sudah beraneka ragam dari berbagai negara. Mudah-mudahan dari Indonesia juga ada. Gunawan misalnya gitu ya. Mudah-mudahan ada yang mengakui karya saya gitu ya. Biasanya dalam matematika, karya matematika itu bukan diri sendiri yang ngasih nama. Jadi jumlah Riemann ini bukan Riemann sendiri yang ngasih nama. Jadi kalau Riemannnya ya ngoprek-ngoprek, ngutak-ngatik, lalu memunculkan notasi dan seterusnya, definisi, ada jumlah gitu ya. Ya sudah dia sebut jumlahan aja. Tapi kemudian matematikawan generasi berikutnya mempelajari jumlahan yang diperkenalkan oleh si Riemann ini. Terus si matematikawan generasi berikutnya ini, wow, ini penting banget ini. Wah, ini harus kasih nama nih. Siapa sih yang nulis ini pertama kali? Oh, si Bernhard Riemann. Oke, saya akan nulis dan saya akan merujuknya sebagai jumlah Riemann gitu ya. Mulai saat itulah kemudian orang lainnya juga menyebut jumlah itu sebagai jumlah Riemann. Jadi bukan si Riemann sendiri yang ngasih nama. Jadi kalau kalian baca-baca artikel di blog saya punya blog ya, bermatematika.net, bukan .com. Kalau .com itu kanal YouTube Pabara yang followernya banyak banget. Saya sih jadi YouTuber kagetan belakangan ini karena pandemi. Uh, tapi saya punya blog, kebetulan namanya bermatematika juga, tapi .net gitu ya, net. Nah, di situ saya banyak menulis, uh, termasuk juga artikel-artikel atau publikasi ilmiah karya saya gitu ya. Saya tuliskan juga secara populer di blog itu. Tentunya saya juga punya blog yang serius ya, yang di FMIPA, personal FMIPA ITB ACID slash atau garing H Gunawan gitu. Nah, di situ ada paper-paper saya yang serius gitu dengan notasi yang kalian mungkin
tidak ingin tahu saat ini gitu ya. Eh, Ya, di situ ya ada dalil-dalil juga yang saya temukan, ada rumus-rumus yang saya temukan. Tapi saya tidak menamainya itu rumus Gunawan gitu ya. Nah, mudah-mudahan generasi berikutnya ada yang membaca paper saya lalu, wow, ini penting banget nih rumus ini gitu ya, gitu. Mudah-mudahan harapan yang tidak harus terkabul juga. Saya tujuan menulis bukan untuk eh, apa namanya, bukan untuk narsis atau untuk fame, atau fame itu apa ya, eh, pamor gitu, seperti itu bukan, karena memang saya suka matematika, ya saya berprofesi jadi matematikawan, lalu saya berkarya, ya saya menghasilkan sesuatu, ya seperti orang membuat lukisan, ya lukisannya saya pajang gitu ya, bahwa ada atau tidak yang menyukai lukisan saya itu kan bonus aja nantinya ya, kalau ada yang ternyata menyukai lukisan saya, ya ya saya tentunya bahagia gitu ya. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa juga. Saya sudah membuat lukisan, saya sendiri yang bahagia gitu ya, nggak apa-apa. Gitu. Ada pertanyaan nggak?